Seperti yang Anda ketahui, dalam video sebelumnya kami mendirikan perusahaan kami dengan Northwest. Perusahaan kami didirikan hanya dalam 4 hari. Kami mendirikan perusahaan ini dengan biaya sekitar $89. Jadi tidak perlu membayar ratusan dolar seperti 800 atau 900 dolar kepada lembaga perantara. Ya, Anda dapat mengakses dokumen pembentukan perusahaan Anda dari section documents di panel Northwest. Ya, saya akan membahas semuanya langkah demi langkah dalam seri ini. Untuk EIN, pertama kita perlu mengisi form seperti ini. Saya menaruh link ke form ini di bagian deskripsi video ini. Form ini dibuat dalam editable PDF format. Anda bisa mengeditnya dengan mudah. Anda hanya perlu memiliki PDF viewer apapun. Setelah mengisi form ini, kita akan mengirimkannya lewat fax ke IRS. Sekarang saya mengunduh form ini ke komputer saya untuk mengeditnya. Ya, saya sudah membuka form yang saya unduh. Sekarang saya akan menjelaskan langkah demi langkah bagian mana saja yang perlu Anda isi di form ini. Saya sekarang menulis di sini sebagai contoh. Anda perlu memasukkannya dalam format seperti ini. Kita biarkan sections 2 dan 3 kosong. Anda akan memasukkan alamat tiga Anda pada section 5A. Di Anda bisa memasukkan informasi seperti street, avenue, building, dan apartment number. Anda bisa memasukkannya seperti ini. Di section ini Anda akan memasukkan district, city, country, dan postal code. Saya memasukkannya seperti ini sebagai contoh. Di sections 4A dan 4B Anda akan memasukkan alamat perusahaan Anda. Sekali lagi, di section 4A Anda akan memasukkan street, avenue, dan building information perusahaan Anda. Di section 4B Anda akan memasukkan city, state, dan postal code information seperti ini. Ya, di section ini Anda akan memasukkan distrik perusahaan Anda dan sekali lagi bagian state. Di section 7A Anda akan menulis first dan last name Anda. Sekali lagi, pastikan menulis dengan uppercase letters dan hanya menggunakan English characters. Di section 3B, Anda akan menulis foreign. Di section 8A, karena kita mendirikan LLC company, kita akan memilih yes dan lanjut. Di section 8B, karena kita hanya memiliki satu member, yaitu diri kita sendiri, saya akan menulis 1 di sini. Di section 8C, sistem menanyakan apakah Anda mendirikan company di Amerika. Karena kita mendirikannya di Amerika, kita akan memilih yes untuk ini. Di section 9A, kita akan memilih address dan memasukkan teks ini. Di section 9B, kita perlu menulis state tempat company Anda didirikan. Jika Anda menonton video sebelumnya, company kita seharusnya didirikan di New Mexico. Di section 10, kita akan cek option pertama, dan di section di bawahnya, kita perlu menulis general business. Di section 11, Anda perlu memasukkan establishment date perusahaan Anda. Establishment date perusahaan Anda ada di formation documents. Ya, Anda dapat mengakses documents ini dari section documents di panel Northwest. Saat memasukkan date di sini, jangan lupa memasukkannya dalam format month, day, year. Contohnya July 26, 2024. Saya memasukkan informasi saya seperti ini. Di section 12, saya menulis December. Di blanks pada section 13, saya akan menulis new. Ya, saya scroll ke bawah. Kita akan membiarkan sections 14 dan 15 kosong. Untuk section 14, saya tidak mengatakan apa-apa. Di section 15, saya menulis NA seperti ini. Di section 16, saya memilih other, dan sekali lagi saya menulis general business. Di section 17, saya akan menulis general activity. Di section 18, saya memilih option number. Ya, di section ini Anda perlu menulis nama Anda lalu menambahkan member. Misalnya seperti ini, first name, last name, member. Di sisi kanan, Anda perlu memasukkan phone number Anda. Ini harus menjadi nomor telepon Anda di negara Anda sendiri. Anda dapat memasukkannya seperti ini. Di section bawah, Anda perlu menulis fax number Anda. Tentu saja kita tidak punya fax number, tetapi kita akan mendapatkannya bersama dengan mudah. Saya akan membahas ini sebentar lagi. Ya, di signature section, Anda dapat menulis first dan last name Anda dengan handwriting. Saya sekarang berada di PDF file dan akan menulis dengan handwriting. Ya, Anda bisa menulis nama Anda dengan handwriting seperti ini. Di sisi kanan, Anda perlu menulis date saat Anda akan mengirim fax ini. Dan saat menulis date ini, Anda perlu menulisnya lagi dalam urutan month, day, year. Sekarang mari kita bicara tentang cara mendapatkan nomor fax. Ketika Anda mengklik tautan Fax Plus di komentar, halaman seperti ini akan terbuka. Saya klik start dari sini dan login. Saya akan langsung sign up dengan Google. Ya, tertulis bahwa kita perlu upgrade account untuk mengirim dan menerima fax. Saya klik. Sekarang saya perlu memilih plan dari sini. Saya bisa memilih basic plan. Nah, saat ini biayanya $9 per bulan. Ya, sebenarnya 1 bulan akan cukup bagi kita karena saya biasanya hanya akan mengirim dan menerima fax selama 1 bulan. Jika memakan waktu 2 bulan, paling buruk Anda akan membayar $18. 9 ditambah 9 adalah $18. Tetapi saya pikir ini mungkin akan selesai dalam 1 bulan. Dokumen kita akan dikirim ke fax number kita. Ya, sekarang saya sudah memilih plan pertama. Untuk country, saya perlu memilih United States.
Dan untuk area code, guys memilih random. Saya memilih random lagi. Ya, itu memberi kami nomor fax seperti ini. Sekarang saya lanjut dengan mengklik proceed. Kemudian saya akan memasukkan card information saya dan complete payment. Ya, setelah melakukan purchase, fax number Anda akan muncul di atas. Anda dapat copy fax number yang dimulai dengan +1 dan paste ke fax number section di bagian bawah form yang kita isi untuk AIN. Misalnya saya memasukkannya seperti ini sebagai contoh. Ya, di date section ini, saya perlu memasukkan hari saat saya akan mengirim form ini, yaitu hari ini. Saya akan memasukkan today's date dalam format month, day, year dengan memilih text tool di atas PDF file. Today's date adalah Octoberlation 2024. Anda selalu perlu memasukkan dates dengan format month, day, year seperti ini. Kemudian saya save file yang saya download ini. Ya, sekarang kita akan fax file kita. Untuk ini saya klik tombol send fax di atas. Saya akan memasukkan fax number IRS tadi to section. Anda dapat menemukan fax number IRS di description video ini. Namun pastikan untuk mengecek fax number IRS yang terbaru dari link di description video. Saya juga aman menaruh link sini. Ketika Anda mengklik tautan, halaman seperti ini akan terbuka. Ini adalah halaman IRS. Nomor fax IRS akan ditulis di bagian ini. Dan kita akan mengambil number dari section outside US. Anda dapat menambahkan +1 di awal number ini. Di atas ini inilah number yang kita tambahkan. Tetapi seperti yang saya katakan, tergantung kapan Anda menonton, number ini bisa berubah. Pastikan untuk mengecek accuracy-nya. Lalu saya klik net file dan saya akan add PDF yang baru saja saya isi. Saya sudah add PDF saya. Kita perlu add satu file lagi. Ini adalah dokumen yang membuktikan bahwa kita sudah mendirikan company. Anda dapat menemukan dokumen ini di section Documents pada panel Northwest. Saya cek checkbox di sebelah formation document seperti ini dan klik download dari atas untuk download file ini. Setelah download file ini, saya akan add file ini di sini sebagai additional file dengan memilih add file seperti ini. Sekarang saya sudah add formation dokumen saya di sini. Kemudian saya tekan send dan mengirimnya. Di sini optimize for text bisa dipilih. Saya memilih send. Setiap page akan membutuhkan sekitar 1 menit untuk di-fax. Saya memilih done, lalu exit. Fax ini sekarang akan otomatis terkirim di background. Di tab outbox, Anda bisa melihat bahwa fax ini sedang dikirim. Setelah terkirim, fax ini akan masuk ke section send. Sekarang saya bisa menemukan fax file yang saya kirim di section send. Sekarang kita akan datang ke fax number atau address kita. Ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Tergantung pada situasinya, ini bisa memakan waktu lebih atau kurang. Setelah mengurus e-in, jangan lupa cancel Fax Plus subscription Anda di sini. Jika tidak, kartu Anda akan terus di-charge setiap bulan. Tetapi pastikan menunggu e-in datang sebelum cancel subscription. Anda dapat cancel subscription setelah e-in datang. Setelah e-in kita ditentukan, kita akan lanjut ke next steps. Steigen, karena e-in akan membutuhkan waktu untuk datang, pastikan Anda menyelesaikan applications Anda sekarang. Company kita sekarang sudah berhasil formed dan kita sudah apply e-in tanpa biaya. Sampai jumpa di video berikutnya.